warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'd. Saudaraku sekalian, segenap ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, segenap jamaah majlis manaqib TKN untuk wilayah Cibarusah yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, atas manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, atas manusia yang paling tinggi pangkat dan derajatnya, paling bagus akhlaknya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua yang hadir di majlis manaqib yang mulia ini, juga keluarga kita, yang saudara kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat wujud dari beliau, dan oleh Allah kita diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesepakatan kita bersama dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan di Mudah Roma, bahwa acara ditutup jam 10, sekarang jam setengah 10 lewat, pas ya, pas, kalau di jam saya pas. Jadi ada waktu kurang lebih 25 menit lah, yang 5 menitnya untuk doa. Ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, langsung saja saya ingin menyampaikan tentang amalan sunnah di bulan Rajab yang seyogyanya kita amalkan. Karena amalan ini pun diamalkan oleh guru mursyid kita. Tentu sebagai murid yang ingin mencontoh gurunya, tentu murid tersebut seyogyanya juga mengamalkannya. Oleh karena malam ini alhamdulillah kita sudah berada di malam tanggal 28 di bulan Jum'ah, bulan Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah. Kurang lebih sekitar 3 malam lagi atau 3 hari lagi kita akan sampai di bulan Rajab. Malam ini malam Ahad, besok malam ini malam Senin, besok malam Selasa, lusa malam Rabu. Nah, malam Rabu itu kita sudah masuk tanggal 1 di bulan Rajab, di mana pada setiap kali kita memasuki bulan Rajab, agar seyogyanya kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Rajab. Di antaranya yang pertama kita mengerjakan sholat sunnah Rajab yang jumlah rakaat seluruhnya sebanyak 42 rakaat. Di mana yang 42 rakaat ini dibagi 4 waktu. Yang pertama
sholat sunnah Rajab dikerjakan pada malam tanggal 1 bulan Rajab. Berarti malam berapa besok? Sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Niatnya usolli sunnatan li syahri Rajab rakaataini lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah Rajab dikerjakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam. Yang ketiga, sholat sunnah Rajab dikerjakan pada malam tanggal 15 di bulan Rajab sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Dan yang terakhir, yang keempat, sholat sunnah Rajab dikerjakan pada malam terakhir di bulan Rajab. Kalau umpama malam terakhir di bulan Rajab malam 29, jadi malam itu. Kalau umpama bulan Rajab umurnya 30 hari, berarti kita mengerjakannya di malam tanggal 30 sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun surat-surat yang sunnah baca di dalam sholat sunnah Rajab, yang pertama, pada malam tanggal 1 Rajab yang sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam, pada setiap selesai membaca Fatihah kita membaca surah Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Apabila sudah selesai 10 rakaat, kemudian kita berzikir dengan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Minimal dibaca 1 kali. Tapi kalau umpama sudah dibaca 1 kali merasa kurang, masih pengen, lanjutkan saja. Boleh sampai tertidur atau boleh sampai pegel. Itu untuk amalan di malam tanggal 1 Rajab. Kemudian pada malam Jumat pertama di bulan Rajab itu 12 rakaat dengan 6 kali salam. Pada setiap rakaat setelah Fatihah kita membaca di rakaat pertama, kedua sama ya. Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali. Apabila selesai 12 rakaat kita berzikir lagi dengan zikir. Enggak, apabila selesai 12 rakaat kita langsung duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk tahiyat awal begini. Ini namanya duduk iftiros. Kalau begini namanya duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir. Kalau begini namanya duduk tarabuk. Ya. Gitu. Kalau begini namanya duduk rileks. Kopi duduk jamaah tapi kalau makan begitu. Nah, jadi begitu beres selesai 12 rakaat kita langsung posisi duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Nah, pada waktu duduk tahiyat awal, duduk iftiros, kita membaca sholawat 70 kali. Sholawat yang dibacanya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus sampai dapat 70. Apabila sudah selesai baca selawat tersebut 70 kali, kita langsung sujud. Langsung sujud. Di dalam sujud kita membaca tasbih 70 kali.
Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. 7 kali. Kalau sudah selesai 7 kali, kita duduk iftiras lagi. Baca istighfar. Istighfar yang dibacanya Rabbi fir warham wa tajawwad amma ta'lamu fa innaka Allah. Rabbi fir warham wa tajawwad amma ta'lamu fa innaka antal azizul a'zam. 7 kali. Kalau sudah selesai 7 kali, sujud lagi kayak tadi. Baca lagi tasbihnya yang tadi. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Terus sampai 7 kali. Nah, apabila sudah selesai 7 kali, maka di saat itu kita memohon kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Di antaranya yang terpenting mohon diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian memohon apa saja yang sesuai dengan keinginan kita untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, untuk kebaikan agama kita, dunia kita, akhirat kita. Minta dengan sungguh-sungguh ke Allah. Sudah selesai. Itu amalan di malam Jumat pertama bulan Rajab. Yang ketiga, kalau kita sudah masuk malam tanggal 15 bulan Rajab, kita sholat lagi. Sholat sunnah Rajab sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Pada tiap-tiap rakaat setelah Fatihah baca Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Apabila sudah selesai 10 rakaat, nah kita zikir lagi dengan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir ilahan wahidan samadan fardan witron lam yattakhid sahibatan wala walada. Ini dibaca minimal 1 kali, maksimal terserah. Itu amalan malam tanggal 15 Rajab. Yang terakhir, sholat sunnah dilaksanakan pada malam yang akhir atau pada malam terakhir di bulan Rajab. Sama, sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Pada tiap rakaat selesai Fatihah baca Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Selesai 10 rakaat, zikir lagi. Zikir lagi dengan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah, itu amalan yang disunahkan. Yang pertama sholat sunnah Rajab. Kira-kira ini bisa tangkap nggak nih? Ya. Ketangkap nggak keterangannya? Ya. Paham nggak? Insya Allah ketangkap, insya Allah paham. Pertanyaan terakhir, kira-kira amalkan nggak nih? Insya Allah. Insya Allah apa nih? Enggak pak. Ya minimal dapat ilmunya dulu. Insya Allah kalau dapat ilmu, siapa tahu dapat hidayah. Diberi taufik hidayah oleh Allah, digerakkan untuk mengamalkannya, gitu kan? Sebab samrotul ilmi al amal, buahnya ilmu itu adalah amal. Kalau ilmu tidak diamalkan itu kasyajari bila sama, bagikan pohon tidak berbuah. Kalau ada yang kurang jelas, ya boleh datang ke rumah saya lah. Ya. Ayam. Hah? Ayam. Gak usah repot-repot, bawa nyawa. Nyawa ayam nggak apa-apa. Jangan nyawa kucing kan. Baik. Kemudian ada doa.
Kemudian ada doa yang selama kita berada di bulan Rajab, hendaknya doa ini dibaca tiap hari, minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Jangan dilupakan, di samping kita selesai sholat 5 waktu, baca doa-doa yang lainnya, doa macam-macam lah, mungkin termasuk doa pelet baca kali. Karena dia lagi menduda, kesepian, baca doa pelet. Canda dikit. Nah, jangan lupa doa ini dibaca selama di bulan Rajab, ya. Minimal setiap selesai sholat 5 waktu 1 kali. Pertama, doanya ada 2. Pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basari minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi bis sudur wa ma tukhfi sudur. Artinya Allahumma tahhir belum jengkol. Allahumma tahhir lisani minal kidbi, artinya ya Allah bersihkanlah lisanku, ucapanku dari perkataan dosa. Jangan sampai kita punya lisan digunakan untuk bicara dusta melulu. Sebab la imana liman kadzaba, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau ngomongnya bohong melulu, berdusta melulu. Yang kedua, wa qalbi minan nifaq, dan bersihkanlah hatiku dari penyakit nifaq. Penyakit nifaq ini lebih berbahaya daripada virus corona. Karena kalau manusia di hati ada penyakit nifaq, maka penyakit nifaq yang berada di hatinya akan bisa menjerumuskan dirinya masuk ke dalam kobaran api neraka. Bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifaq, maka mereka kelak di akhirat oleh Allah akan dibakar, ditempatkan di neraka bagian paling bawah karaknya neraka, dan tiada seorang pun yang dapat menolongnya. Nah, kemudian wa amali minariya, ya Allah bersihkanlah amal perbuatanku, amal kebaikan yang kukerjakan, amal ibadah yang kulakukan, amal soleh yang kuperbuat, bersihkanlah semuanya dari sifat riya, karena Allah tidak akan menerima amal seseorang kalau dikerjakan amal itu dengan sifat riya, ingin dipuji orang lain. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ini yang hadir harinya bukan karena riya ya, karena Allah tapi ya. Tapi jangan kena riya, juga jangan kena makarya, jangan. Ya kan mirip-mirip sama riya, karya kan sama kan? Dan dia sekali itu. Tapi karena Allah, jangan kena makarya, jangan. Apalagi kena riya, sama aja. Tapi karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian wa basari minal khiyana, ya Allah bersihkanlah pandangan mataku dari khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal ayun, sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang sama dalam pandangan. Wa ma tukhfi bisudur, dan engkau maha mengetahui apa yang rahasia di dalam hati. Nah, para jamaah yang dimuliakan, itu dibaca, doa ini dibaca selama kita berada di bulan Rajab, minimal setiap selesai sholat 5 waktu 1 kali. Yuk kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan hafal. Kita najomkan, biasa kalau najomkan pakai nada, pakai irama biasanya cepat hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadhana hasil maqasidana. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Hasilkanlah maksud-maksud kami,
kabulkanlah doa-doa kami, hasilkanlah maksud-maksud kami, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana, Allahumma balik lana fi Rajab wa Sa'bana, wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana, wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu mah apa semua ya? Tadi doa yang keduanya apa enggak? Allahumma taqir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang itu apa enggak? Nah, kalau enggak hafal pasti enggak dibaca nanti, enggak diamalkan pasti itu. Pasti itu. Nah, gimana mau ngapain itu enggak hafal, Mbak? Ibarat kita mau ngambil uang di ATM tapi nggak tahu, lupa nomor PIN ya yang bisa ambil uang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, nanti tanggal 27 Rajab ada doa khusus yang harus kita baca. Menurut keterangan di dalam kitabnya, barang siapa yang membaca doa ini pada malam tanggal 27 Rajab, maka segala doanya oleh Allah akan diijabah dan segala hajatnya akan terkabulkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kira-kira doanya apa enggak? Enggak lagi, yang enggak diapakan juga. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka bimusahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati wa bil khalwatil lati, saya juga lupa lagi nih. Wa bil, kita ulangi, Allahumma inni as'aluka bimusahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin wa hina asraita bihi lailatas sabi'i wal isrin antarhama qalbil hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Itu doanya yang dibaca pada malam tanggal 27 Rajab, malam Isra Mi'raj. Itu dibaca 3 kali. Baik, amalan selanjutnya yang disunahkan kita kerjakan di bulan Rajab adalah puasa. Di dalam kitab Al-Iqna yang dikarang oleh ulama besar kenamaan Al-Alim, Al-Allama, Al-Fadil, Al-Muhdis, beliau bernama Al-Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan yustahabu shaumu Rajab wa Sa'ban. Disunahkan kita berpuasa sunnah di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, ala inna Rajaba sahrullahil asam faman soma minhu yauman imanan ihtisaban istaujaba alaihi ridwanallahil akbar. Kata Rasulullah, ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah yang asam, yang tuli. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, istaujaba alaihi ridwanallahil akbar, maka ia pantas, ia patut memperoleh keridhaan Allah yang terbesar. Kemudian selanjutnya di akhir hadis Rasul mengatakan, wa man jadallahu ajra. Barang siapa yang menambahkan puasa Rajabnya, dapat 2 hari, dapat 3 hari, 4 hari, bahkan sampai dapat 1 bulan, jadallahu ajra. Barang siapa yang menambahkan puasa Rajabnya, maka tentu Allah akan menambahkan pahalanya lebih besar lagi dari itu. Itu yang hadis tentang puasa Rajab. Kemudian
Hadis riwayat yang lainnya Rasulullah bersabda, inna fil jannati nahron yuqalu lahu rajab asaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal man soma yauman minhu saqallahu ta'ala min dzalika nahar. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah bengawan, telaga. Telaga itu dinamakan bengawan rojab. Asaddu bayadun minal laban. Airnya sangat putih, lebih putih daripada warna air susu. Wa ahla minal asal, airnya sangat manis, lebih manis daripada air madu. Kata Nabi, man soma yauman minhu saqallahu ta'ala min dzalika nahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka kelak oleh Allah ia akan diberi minum dari bengawan Rajab tersebut. Hadis riwayat yang lainnya, masih ada waktu. Kita komitmen sampai jam 10. Hadis yang lainnya, kullun nasi yaqu yaumal qiyamah illal anbiya wa ahli wa sha'imar Rajab wa sabana wa Ramadan. Seluruh manusia nanti di hari kiamat akan merasa lapar, akan merasa haus, akan merasa dahaga, kepanasan. Laparnya, hausnya, dahaganya, kepanasannya bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi ribuan tahun lamanya mereka menunggu keputusan dari Allah. Apakah nantinya mereka diponis jadi ahli surga atau neraka? Mereka menunggu ribuan tahun. Di sana kita di hari kiamat nyari warteg yang ketemu, kehausan, panas, nyari es doger nggak ada, lapar, nggak menemukan makanan, ribuan tahun lamanya. Kecuali kata Nabi, ilal anbiya wa ahli, kecuali yang pertama para nabi dan keluarganya. Mereka akan ditempatkan di dalam sebuah kota yang luasnya lebih luas daripada 10 kali lipat luasnya alam dunia. Di dalam kota itu Allah menciptakan 1000 pohon min turin wa yaqutin wa jabarjanin wa marjanin wa lu'lu'h. 1000 pohon yang Allah ciptakan dari mutiara, dari yakut, dari jabarjan, dari lu'lu'h permata, dari marjan. Nah, nanti di dalam kota itulah akan dikumpulkannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para sholihin. Nah, mereka nggak kepanasan, mereka mendapatkan hidangan-hidangan yang lezat turun yang dikirim dari surga. Nah, itu kota itu adanya di bawah aras Allah. Nah, itu yang pertama, para nabi dan keluarga. Yang kedua, wasaimar Rajab, orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, mereka akan ada di kota itu. Sementara yang lain kepanasan di padang mahsyar ribuan tahun. Yang ketiga, wasaban, orang yang berpuasa di bulan Syaban. Yang keempat, Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nanti kalau kita mau puasa Rajab, malam Rebo sahur, niat sahur, nawaitu sahur, ittiba'an ala sunnati Rasulullah lillahi ta'ala. Aku niat sahur karena mengikuti sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, tasaharu fa'inna fi sahur barakah. Kalau kalian mau berpuasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, maka hendaklah kalian bersahur terlebih dahulu, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Nanti dia puasanya gini, nawaitu somakodin min sahri Rajab lillahi ta'ala. Itu. Kemudian yang sunnah diamalkan di bulan Rajab, tadi pertama sholat sunnah Rajab, yang kedua berdoa dengan doa yang tadi disampaikan, yang ketiga puasa, yang keempat berbanyak baca sholawat di bulan Rajab, karena ada hadis yang menjelaskan ra'aitu lailatal mi'raji nahron ma'u ahla minal asal wa abro minasaji wa atyabu minal miski. Fakultu li Jibril alaihissalam liman haja, qala Jibril liman shalla alaika fi Rajab. Ketika aku dimi'rajkan pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, aku diperlihatkan di sana di alam malakut, kata Nabi, melihat sebuah telaga yang airnya lebih manis daripada madu, lebih segar daripada salju, lebih wangi daripada kasturi. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, liman haja, untuk siapa telaga ini? Malaikat Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab. Telaga ini untuk orang yang memperbanyak membaca sholawat di bulan Rajab. Yang terakhir, selama kita hidup di Rajab, baca Al-Ikhlas minimal 50 kali, maksimal 100 setiap hari. Nah,
Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada riwayat seseorang dimasukkan ke surga karena dia mengagungkan bulan Rajab, bulannya Allah yang agung. Maka setiap dia masuk bulan Rajab, dia pakai pakaian yang wangi, yang bersih, yang bagus, dengan niat mengagungkan bulan Rajab, dan dia membaca surah Al-Ikhlas. Akhirnya orang tersebut meninggal dunia, dosa-dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada berapa amal tadi? Pertama, sholat sunnah Rajab. Yang kedua, doa Rajab yang 2 macam tadi. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, memperbanyak sholat. Yang kelima, ada yang satu. Ya, doa lagi. Jadi yang kelima, baca dulu. Yang kelima, tiap hari 50 kali. Nah yang terakhir, jangan lupa baca tasbih istighfar Rajab 3000 kali. Cuma yang 3000 ini dibagi 3 fase. Fase pertama tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab. Yang dibacanya subhanallahil hayyul qayyum, astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara 100 kali tiap hari. Masuk fase kedua tanggal 11 Rajab sampai 20 Rajab, yang dibacanya subhanallahir rauf, subhanallahil ahadis samad, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahimah. Baca 100 kali tiap hari. Masuk fase ketiga tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab, kita baca subhanallahir rauf, astagfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a 100 kali tiap hari. Berarti kalau ini diamalkan selama 1 bulan di Rajab, kita telah bertasbih 3000 kali kepada Allah dan telah beristighfar 3000 kali. Rasulullah bersabda, "Wallah la anti astagfirullah kulla yaumin mi'ata marrah." Demi Allah, aku utusan Allah, aku kekasih Allah, aku kecintaan Allah. Setiap hari aku tidak pernah luput, selalu beristighfar. Mohon ampun berawal 100 kali. Itu Rasulullah yang dijaga dari perbuatan dosa. Apakah lagi kita dosa enggak begitu? Masya Allah, kita harus lebih banyak istighfarnya. Rasulullah aja yang dijamin masuk surga itu istighfar. Kita mah banyak berbuat dosa tapi jarang istighfar. Nauzubillah min. Ya, demikian barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Karena setelah kematian masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam mahsyar, kehidupan di alam akhirat, alam barzakh, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca bareng-bareng doa yang nanti kita perbanyak ibadah bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana atina ilman nafi'an Rabbana atina Rabbana syrah lana sadrana wa ja'alna minal muqimina fid dunya wa fil akhirah warzuqna halawal iman. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa manis dan iman. Warzuqna halawal iman. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa manis dan iman. Warzuqna halawal iman. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa manis dan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Ada Allah wa